Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani tahulal jannah wa man asani faqad aba. Ifadurrahimahumullah, jamaah Masjid Salim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu ngaji bareng dengan BMA Kendal. Semoga apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita laksanakan dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa sikoh terhadap ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Ifadurrahimahumullah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kita dihadirkan dalam pengajian ngaji bareng dengan BMA Kendal, yang di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah ya, antara di penghujung bulan Zulhijjah atau sudah awal bulan Muharram ini ya. Sing leres sing putih Pak. Oh bener kabeh ya. Rahimahumullah, ala kulli hal, di kesempatan pagi hari ini Allah sudah hadirkan kita di majelis ilmu ini ngaji bareng dengan BMA Kendal, yang insyaallah kita kembali lanjutkan di kajian di kitab Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah, yang diterjemahkan secara bahasa Indonesianya adalah adab dan akhlak Islami ya. Rahimahumullah, di kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama membahas sebagian daripada bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus menerapkan ya adab-adab tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit mengulang dari yang kemarin kita pelajari bersama, semoga menjadi pengingat kepada kita. Yang pertama, bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikhlaskan setiap amal ibadah hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, keikhlasan ini kita tata sebelum mulai beramal, kita jaga ketika kita beramal, dan terus kita pertahankan sampai setelah selesainya kita beramal. Karena para ulama menyebutkan seperti itu, ikhlas itu harus sebelum beramal, ketika beramal, dan selesainya beramal kita tetap menjaga keikhlasan. Maka adab yang pertama yang diingatkan oleh pengarang kitab dalam kitab ini adalah ikhlas dalam setiap amal ibadah kita hanya kita tujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua adalah mewaspadai agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik, ya, baik dalam urusan nanti mahabbah, baik dalam urusan to'ah, dan juga dalam urusan ibadah. Kita jaga jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah kita mensyukuri, ya, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan menjadikan wasilah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sepertinya yang kemarin terakhir kita bahas, bahwa kita selalu mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, baik syukur itu kita ucapkan secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, atau syukur itu dengan hati kita bahwa kita yakin setiap hal yang Allah berikan kepada kita bukan karena kepintaran kita, bukan karena kerja keras kita, tapi itulah fadilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kerja keras tidak menjamin hasil yang banyak, ya. Kerja santai juga tidak menjamin rizki yang sedikit, karena seluruhnya adalah takaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian menggunakan, ya, nikmat itu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita pagi hari ini diberikan kesempatan waktu, umur yang panjang, masih diberi nikmat sehat, masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Kita pergunakan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan di kajian di kitab ini. Adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita selalu merasa diawasi, ya, ini sebenarnya yang terakhir ini 4 poin kemarin. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau para ulama membahasakan muraqabah, ya. Sikap muraqabatullah, sikap selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus senantiasa ada di dalam diri kita. Harus kita tanamkan ke dalam keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan syukur bisa setiap orang muslim, setiap orang yang beriman selalu merasa bahwa muraqabah itu hadir dalam diri kita, ya. Senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pentingnya? Ketika sikap muraqabatullah, ya, menjadi hal yang tertanam dalam diri kita, anak kita, keluarga kita, maka dalam melaksanakan ibadah akan menjadi ibadah yang sempurna, ya. Dan ketika dihadapkan dengan kemaksiatan, maka ketika kita memiliki muraqabah, selalu menghadirkan bahwa Allah maha melihat dengan apa yang kita kerjakan, tidak mungkin kita akan berani menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam posisi kita sendiri, ya. Dalam hal-hal terkecil dalam pendidikan keluarga, hadirkan bahwa Allah selalu melihat kita terhadap anak-anak kita, ya. Mungkin kalau misal anak senang jajan, ya, ada uang di meja lah, katakan seperti itu. Ketika kita mengajarkan dan menanamkan kepada anak kita bahwa ketika ngambil harta, barang, uang misalnya, harus kemudian izin kepada orang tua, ya, maka ketika itu ada dan kita tidak ada, anak mungkin sepingin apapun, ya, itu akan menahan dirinya dari mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, apalagi belum izin kepada orang tua, ya. Ketika orang tua tidak melihat, ya, maka kita tanamkan ke dalam anak-anak kita bahwa Allah zat yang maha melihat. Kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi anak kita secara sempurna, tapi Allah mengawasi kita secara sempurna. Itu tanamkan dalam keluarga kita, melalui kita, pasangan kita, dan semoga bisa kita terapkan dalam anak-anak kita. Ini akan menjadikan ibadahnya sempurna, kemudian tidak berani menerjang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rahimakumullah, ini 4 poin yang kemarin kita pelajari dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di kesempatan pagi hari ini adab yang kelima dari adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang disampaikan dalam kitab ini sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu merasa takut, ya, dari Allah, takut kepada Allah dan takut kepada adabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahimahumullah, hal yang menjadi keharusan ada dalam diri kita, ya, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul tertanam dalam diri kita. Dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah dengan takut kepada selain Allah sesuatu yang berbeda. Kebanyakan kalau kita merasa takut kan kita menjauh, ya. Tapi kalau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengaku takut kepada Allah kok malah kemudian meninggalkan kewajiban dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ini rasa takutnya hanya terucap secara lisan dan belum tertancap di dalam hatinya, ya. Para ulama mengatakan maka nabillahi a'raf kana lillahi akhaf, ya. Siapa saja yang dia lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kana lillahi akhaf, pasti dia akan menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana cara kita menghadirkan rasa takut kepada Allah? Ya, kita harus memahami Allah Subhanahu wa taala baik secara sifatnya, asma'nya. Jadi ada sifat Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Ini sama-sama kita pelajari, sama-sama kita pahami. Tujuannya apa? Agar kita semakin tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Makanya para ulama mengatakan tadi, maka nabillahi a'raf kana lillahi akhaf. Siapa saja yang semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimahumullah. Sehingga dari kalimat yang disampaikan oleh para ulama ini setidaknya menggambarkan kepada kita, kalau kita mau semakin rasa takutnya kepada Allah semakin besar, berarti kita harus semakin mantap yakin untuk banyak bertolabul ilmi, ya. Karena kita akan tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala manakala kita sering bertolabul ilmi, ya. Entah dengan hadirnya kita dalam majlis-majlis ilmu atau kita membaca dari kitab-kitab para ulama, ya. Ini akan menjadikan kita semakin paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya zat yang maha pengampun saja, ya. Tetapi kita juga akan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dzu syadidin iqab. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang punya adab yang sangat pedih. Dua-duanya harus imbang masalahnya, ya. Kalau kita hanya mengedepankan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim dan lain sebagainya, sifat-sifat yang itu menjadikan kita semangat untuk mendapatkan ampunan, khawatirnya kalau itu yang terlalu dibesarkan kita akan meremehkan terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita juga menghadirkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha pedih siksanya, harapannya kita akan semakin takut kepada Allah, kita akan semakin bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21, ya.
Di dalam ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21 ya. Ini menyebutkan terkait dengan sifat ulul albab, sifat orang-orang yang punya akal cerdas dan dengan kecerdasannya memahami hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adanya perintah dan juga larangan. Salah satu sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-21 adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bih. Mereka orang-orang yang melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dalam segala hal. Baik mahabbah kita kepada Allah, rasa khauf kita kepada Allah, kita melaksanakan perintah, kita menjauhi larangan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang menyebabkan kita bisa melaksanakan perintah, kita mau menjauhi larangan, disebutkan di ayat ini. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dua hal dalam ayat ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy'ari rahimahullah beliau menyampaikan ya. Ayat yang ke-21 Allah menyebutkan sebab yang menjadikan kita mau melaksanakan perintah Allah, sebab yang menjadikan kita semangat untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah wa yakhshawna rabbahum. Satu yang pertama, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah su'al hisab, wa yakhafuna su'al hisab, takut kalau hisab yang akan kita dapatkan, catatan amal yang kita dapatkan, catatan yang buruk. Kita mungkin ingat kalau dulu kita pernah nyantri ataupun kita melihat anak kita nek wayah ujian, kira-kira apa yang memotivasi anak ujian selalunya belajar luwih sregep daripada selain pas hari ujian? Apa kira-kira yang memotivasi kita untuk banyak belajar? Mungkin pakainya sistem apa? SKS, sistem kebut sewengi. Wabeh diwaca besok, harapannya ojo nganti nilainya elek, berharap nilai yang bagus. Seandainya ya sistem SKS belajar kita ya, atau belajar rata-rata orang itu kok mungkin seperti itu, wis pokoknya nek wayah tes sinaune mantenteng tenanan, khawatir nek nilainya elek kemudian tidak naik kelas. Seandainya sistem itu kemudian kita hadirkan ya dalam kehidupan kita, dan itu kita kaitkan dengan amal ibadah kita, kemudian kita kaitkan dengan catatan amal nanti di yaumul qiyamah, ternyata sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21, wa yakhafuna su'al hisab. Kita akan sregep dalam urusan ibadah, kita akan sregep meninggalkan larangan. Tadi satu, takutnya kita kepada Allah. Yang kedua, khawatir ngojonu catatan amalnya jadi elek, sehingga kita berusaha semaksimal yang bisa kita mampu dalam urusan ibadah. Akhirnya kita memaksimalkan, berharapnya catatan amal nanti di yaumul qiyamah bukan su'ul hisab ya, tetapi kita berharapnya adalah catatan itu catatan yang baik, sehingga kita mendapatkan perhitungan amal itu adalah dengan hisaban yasiro. Itu apa kita? Imam Asy'ari rahimahullah menyebutkan seperti itu. Jadi ayat yang ke-21 dari surat Ar-Ra'd ini menjadi kunci ya, agar kita bisa memaksimalkan ibadah, agar kita bisa mampu dan ringan meninggalkan larangan. Dua hal tadi ya, yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, takut kepada Allah dan kemudian khawatir kalau mendapatkan hisab, catatan perhitungan amal yang buruk ya. Sehingga hal yang harus kita hadirkan adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sifat dan karakter kita sebagai orang yang beriman ya. Bagaimana cara kita menghadirkan rasa takut kepada Allah? Tadi
semakin kita memahami Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Maka hal yang menjadi upaya kita adalah bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tapi bagaimana Al-Qur'an itu betul-betul kita pahami. Al-Quran diturunkan itu kan hudal linnas, hudal lil muttaqin ya. Allah katakan hudal linnas dengan bahasa yang lebih umum. Allah katakan hudal lil muttaqin, lebih mengerucut kepada orang-orang yang bertakwa. Tujuannya adalah sebagai petunjuk ya. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkarul albab. Diturunkannya Al-Quran itu disifati oleh Allah dengan mubarak. Mubarak di sini dalam tafsirnya adalah fihi ilmun kasir. Di dalam Al-Quran itu ilmu yang sangat banyak tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kemudian kejadian di yaumul qiyamah dan segala hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ini kan ilmu semua. Kita tidak bisa mendapatkan ilmunya kalau hanya sekedar tilawah Al-Quran ya. Kalau cuma baca tok tidak bisa. Makanya Allah katakan tadi mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkarul albab, untuk ditadaburi, untuk ditafakurkan ya, difahami, sehingga kita mendapatkan mubaraknya tadi, ilmu yang sangat banyak. Dan dengan ilmu yang sangat banyak itulah harapan kita adalah kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai adab kita kepada Allah adalah kita selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki adab yang sangat pedih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63 ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibun adzabun alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu meninggalkan perintah atau menerjang larangan, dikhawatirkan adalah mendapatkan adzabun alim, adab yang sangat pedih. Kalau kita selalu mengingat tentang adab Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan dengan ayat ini itu akan menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rahimakumullah, ini adab yang pertama yang disampaikan di pagi hari, atau yang kelima berarti kalau kita urut dari awal, yaitu takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kita kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Kemudian adab yang berikutnya terkait dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab kita kepada Allah dan bagian daripada ibadah kita kepada Allah adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain ini merupakan adab kita kepada Allah, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ibadah? Karena kita melaksanakan perintah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya untuk kalian. Rahimakumullah, ayat ini sebagai jaminan bahwa ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin astajib lakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kepada doanya kita, itu pasti. Karena Allah menjanjikan ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Naml ayat ke-62, itu yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Kira-kira orang-orang kafir, orang-orang musyrik doa nomboten nggih?
Doa ya. Doanya mintanya kepada siapa ini? Tuhan mereka. Ya. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yujibul mutarra idza da'ahu fayaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Surat An-Naml ayat yang ke-62 ya, saya ambilkan tafsirnya juga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Beliau menyampaikan ya, ayat ini menggambarkan orang-orang musyrik ya, mengakui ya, dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang kepepet ya. Orang-orang musyrik pun akan mengakui dan selalu berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat ini, ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini juga menggambarkan bahwa orang-orang musyrik pun mengakui yang bisa menghilangkan madarat ketika mereka dalam posisi terdesak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan mereka juga ternyata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang rububiyahnya Allah, mereka mengakui ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq ya. Ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard, jawabannya adalah la yaqulunallah ya. Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ditanya siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik pun mengakuinya, tapi mereka ingkar terhadap ilahiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, termasuk dalam ayat ini surat An-Naml ayat ke-62 ini adalah pengakuan terhadap pengakuan orang-orang kafir tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa zat yang bisa menghilangkan kesusahan dari mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang kafir, orang musyrik, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kalah. Kita sebagai orang yang beriman juga harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian daripada ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kita bisa berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau masalah tempat kan di Indonesia di mana? Ada enggak ya? Di masjid. Ada enggak masjid itu menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa? Indonesia kan tidak ada ini kalau masalah tempat. Waktu, kalau waktu ada jelas ya. Waktu bersolat, waktu sepertiga malam yang terakhir, waktu antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Ini kan masalah waktu, bukan masalah tempat. Adapun tempat bukan di sini tempatnya. Yang dinaskan ya mungkin di depan Ka'bah, di Raudhah. Ya. Ini kan harus ke sana dulu. Ya. Sedangkan untuk masalah waktu ya dimanapun kita berada, selama itu di waktu-waktu yang mustajab ya kita banyak-banyak berdoa, termasuk ketika kita sujud kan. Rasul mengatakan fa'aksiru doa. Kondisi dan waktu di mana kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Di sini tidak dibatasi ya. Apakah doanya itu kepentingan akhirat ataukah kepentingan dunia, atau dua-duanya? Monggo silahkan, kita mau berdoa apa saja silahkan ya. Yang penting harusnya tidak berdoa dalam hal kemaksiatan ya. Tapi orang mau ngerjakan maksiat tuh mungkin enggak tunggu sih, sangat mungkin Pak ya. Mungkin orang mau nyolong lah, kira-kira ndonga men ora konangan Pak ya. Wah kita nyolongi muga-muga ora konangan. Jadi kan sudah kalimat doa muga-muga ora konangan. Ternyata ya donga juga orang-orang bermaksiat itu ya. Mau ngadakan acara dan lain sebagainya, wis muga-muga ora udan acarane lancar, padahal acarane yo
kemaksiatan. Itu sangat mungkin. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam urusan ibadah kita diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap waktu pagi Rasul mencontohkan untuk kita untuk selalu minta 3 perkara: ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya. Itu kita biasakan. Setiap datang waktu pagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang paling pertama diminta adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat itu menjadikan kita mendapatkan yang kedua dan yang ketiga, ya, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Dan yang selalu diperintahkan ya untuk meminta tambahan itu adalah tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Ya, dan ucapkanlah rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, minta tambahan harta diperintah ora? Tapi nek njaluk ya ora apa ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ya dalam urusan harta jangan sampai tanpa embel-embel harta yang berkah. Yang kita harapkan adalah bagaimana harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi harta yang berbarokah. Ya. Ini adab yang keenam, itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena setiap doa kita pasti akan dikabulkan, tapi tidak harus sesuai dengan yang kita minta. Bisa jadi dikabulkan persis dengan yang kita minta, bisa jadi dikabulkan dengan cara kita dihindarkan dari madarat yang ada, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa-doa kita sebagai tabungan kebaikan nanti di yaumul kiamah. Ya. Sehingga tidak ada ruginya ketika kita selalu memanjatkan doa, selalu memperbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalu modal sithik salat witir tok sak rakaat ndongone sak dawan-dawan. Lagi modalnya sithik gur salat witir sak rakaat ya, 5 menit rampung, ndongone sak jam misalnya. Ya tidak ada salahnya sih. Ya, sah-sah saja kan. Tapi akan lebih baik kita banyak ibadahnya, juga banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya permintaan kita lebih banyak dari ibadah kita, ya enggak apa-apa. Allah zat yang maha kaya. Dan itu kan sesuatu yang diperintahkan. Wong kita itu ibadah, doa itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki keyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu, hari, bulan itu tidak bisa mendatangkan madarat dan juga manfaat. Ya. Hal yang terkadang menjadi keyakinan sebagian kaum muslimin adalah sasi suro. Ya. Kalau sasi suro banyak madaratnya, ya, banyak memberikan madarat, ngeri dan lain sebagainya. Ya. Hal yang harus kita yakini tadi bahwa manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Bahkan kita tidak bisa memberikan madarat kepada orang lain tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita di dunia, baik nanti di yaumul kiamah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi, ya, seandainya, yang artinya seandainya umat manusia berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat kepada seseorang, niscaya mereka orang-orang yang berkumpul untuk memberikan manfaat itu lam yanfa'uka, pasti tidak bisa memberikan manfaat illa ma qad kataballahu laka, kecuali manfaat itu sudah ditentukan oleh Allah untuk dia dapatkan.
Artinya ini seluruhnya adalah sesuai dengan kekuasaan Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya ya, umat manusia itu berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, itu pun tidak bisa memberikan madarat illa ma qad kataballahu alaika, kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bakal menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kolam itu sudah diangkat ya, dan suhufnya sudah mengering ya. Ini sekali lagi untuk menegaskan bahwa manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Termasuk selamatnya kita dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala, masuknya kita ke dalam surga itu pun bukan usaha kita ya, tetapi itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul alim ya. Ini di ayat sebelumnya, kul inni akhafu ya in asaitu rabbi adzabun alim, sesungguhnya saya takut ketika saya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan adab yang sangat pedih. May yusraf anhu, dan barang siapa yang dipalingkan ya dari siksa, dipalingkan dari kemaksiatan yauma idzin faqad rahimah ya. Barang siapa yang dipalingkan, dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala faqad rahimah, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini kalimatnya adalah mayyusrof anhu, yang dipalingkan dari adab. Siapa yang memalingkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menegaskan bahwa manfaat dan madarat, adab dan juga nikmat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Ini harus menjadi keyakinan kita ya. Sampai kemudian ketika ada satu riwayat hadis yang menyampaikan ketika seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannata birahmati, masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku. La, enggak ya, tapi masukkan aku ke dalam surgamu dengan amal perbuatan. Diulang sampai 3 kali tetap ngeyel, akhirnya diancam untuk dilemparkan ke dalam api neraka ya. Masuknya kita ke dalam surga, selamatnya kita dari api neraka, seluruhnya biyadillah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu libatkan Allah dalam kehidupan kita. Jangan kemudian yakin dengan kemampuan kita, toh kemampuan kita itu yang memberikan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku iso, aku mangkat ngaji iso, aku sholat berjamaah bisa, enggak. Semuanya adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai urusan kehidupan kita di kehidupan akhirat, seluruhnya adalah bukan usaha kita, tapi seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Masuknya kita ke dalam surga, masuknya, selamatnya kita dari adab api neraka, itu seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi, termasuk kita memberikan manfaat kepada orang lain itu tidak akan bisa kita mampu kita kerjakan, tidak bisa, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai urusan nanti di yaumul qiyamah, syafaat misalnya ya, Rasulullah SAW itu pun tidak bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ya. Orang tidak akan bisa mampu mengucapkan, berbicara, tidak bisa di padang mahsyar itu tidak bisa ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbicara ya. Artinya semua manfaat, semua madarat biyadillah, dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita harus yakin yang seperti itu. Ini harus menjadi keyakinan kita sebagai orang yang beriman, bahwa manfaat dan madarat seluruhnya atas dari izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang disampaikan di sini termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berputus asa dari mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan kalau dalam ayat yang disampaikan di poin ini adalah terkait dengan orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa dari mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam ayat ini adalah kaitannya dengan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang kalian melampaui batas terhadap diri kalian sendiri. Ya. Dadas orang yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa zalimun li nafsi, sejatinya itu adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Bukan zalim kepada Allah, bukan. Ya. Ada orang meninggalkan perintah, ada orang melaksanakan larangan, itu bukan zalim kepada Allah, enggak. Itu adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Fahuwa zalimun li nafsihi. Karena kembalinya manfaat dari ibadah kita kembali kepada kita, kerugian dari kemaksiatan juga kembali kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah katakan, seandainya ya semua dari awal sampai akhir ya semuanya ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya bertakwa seluruhnya, tidak ada yang tidak, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mazada dzalika fi mulki syai'an, kata Allah, tidak mungkin menambah kemuliaanmu sedikit pun. Ya. Allah tidak bertambah mulia dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya semua umat manusia itu ala afjari qalbin wahid, semuanya itu fajir semua, maksiat semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mana qasadalika min mulki syai'an, itu pun tidak akan mengurangi daripada kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagai penguat bahwa manfaat dari ibadah kembali kepada kita, kerugian madorot dari nilai kemaksiatan juga kembali kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, bagi kita mungkin yang tergelincir dalam kemaksiatan, apa yang dipesankan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, tergelincir dalam bisikan setan, dan itu terkadang mungkin kita kerjakan di waktu malam dan di waktu siangnya, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nek sudah kadung jatuh ke dalam kemaksiatan, hadirkan dalam diri kita Allah zat yang maha pengampun, Allah zat yang maha penerima taubat, sehingga kita tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu masih sebatas bisikan setan, ajakan untuk bermaksiat, jangan langsung menghadirkan Allah zat yang maha pengampun, tapi hadirkan bahwa Allah adalah Dzu Syadidil Iqab, Allah zat yang memiliki adab yang sangat pedih. Harapannya agar kita tidak tergelincir ke dalam kemaksiatan dan agar kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah tatkala wis kadung tergelincir ke dalam kemaksiatan.
Rahimakumullah, itu mungkin beberapa adab yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini sebagai tambahan ilmu dan tambahan nasihat untuk saya pribadi khususnya dan kepada kita seluruhnya, bagaimana kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semoga dari adab-adab yang kita pelajari semoga bisa kita terapkan sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, dan dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita layak untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sebagai tambahan di kajian pagi hari ini, adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Syukur-syukur kita tularkan kepada kaum muslimin yang lainnya sehingga bersama di dunia, bersama juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran maka seluruhnya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.